Hello, selamat datang di Nona Pastel Tarot. Apa kabar? Hari ini saya mau reading kisah cintaku dari Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus, dan juga finansial atau keuangan untuk Januari, Februari, Maret tahun 2022. Oke, Eh, kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada pencipta kita, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Capricorn, apa kabar? Terima kasih untuk Capricorn yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Untuk yang belum subscribe, untuk yang belum likes ya, tolong like, tolong subscribe. Sudah akhir tahun, biar saya nambah-nambah subscriber saya. Oke. So ini general reading, bisa vice versa. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Uh, jadi kalau tidak resonate, mungkin ada di Moon, or Rising, or Venus kamu, kamu bisa lihat di website yang saya share ya di kolom description. Kemudian karena ini energi masa depan, jadi bisa bergeser lebih cepat, bisa sudah terjadi, bisa bergeser lebih lambat. And then kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading juga ada di kolom description. Oke, kita mulai dari finansial dulu, nanti baru kisah cinta ya. Kita mulai. Darling Angels, please clarify energi finansial atau keuangan dari Capricorn Sun, Capricorn Moon, Capricorn Rising, Capricorn Venus. Energi untuk Januari, Februari, Maret tahun 2022. Please clarify, please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Oke, saya akan tebar 3 deck dan 1 bottom of the deck. The Rider, the Ship. Oke, the Woman atau Divine Feminine Energy. Ya, Capricorn, kamu Divine Feminine Energy, tapi jangan lupa lihat birth chartnya ya, karena Divine Feminine itu sama Divine Masculine itu tergantung dominasi energi dari Sun, Moon, Rising atau ke-12 rumah di birth chart kamu. Jadi memang ini kalau Capricorn memang Divine Feminine, tapi ada birth chart itu tergantung hitung-hitungannya, ada tentang lebih dominasi mana, feminine atau maskulin ya. Tapi di sini ada energi Divine Feminine. Oke. Bottom of the deck. Oke, the Lily, the Lily. So, cara yang lama di sini bisa tentang usia, bisa tentang hambatannya ada orang tua di sini. Oke. So, di sini Januari, Februari, Maret, dan ada bottom of the deck, itu kayak conclusion dari 3 deck ini. Kita mulai dengan The Rider, ada pesan di sini. Ada pesan, seseorang memberi pesan. Mungkin di sini tentang ada berita yang kamu dengar dan ini sangat mempengaruhi cara kamu bekerja, baik di bisnis maupun karir, atau cara kamu mendapatkan materi atau koin-koin. Ada pesan, dan ini benar-benar tidak boleh disepelekan. Bisa tentang teguran, oke, bisa tentang project yang baru, bisa tentang komplain ya, komplain juga bisa. Jadi ini ada pesan
untuk diteruskan. Bisa tentang tawaran dari supplier atau dari partner yang selama ini hilang di telan bumi. Sih kayak dia nggak nampak lagi nih, partnernya udah let go aja, udah nggak tahu kemana. Sejak pandemi kan semuanya jadi bias ya. Di sini ada pesan. Oke, dan ini cukup manis karena di sini ada traveling. Bekerja sambil jalan-jalan, asik nggak? Asik banget. Oke, jadi ini ada pesan. Jadi tentang perjalanan bisnis ataupun tugas ya kalau. Tapi ini kepada pesan. Jadi jangan sepelekan. Mungkin harus lebih intens buka email, harus lebih intens komunikasinya gitu. Karena di sini ada pesan dan ini cukup uh, bikin happy tapi juga nggak terlalu. Bikin happy tapi juga nggak terlalu itu maksudnya gimana ya? Biasa aja tapi ya happy-nya kan karena ada traveling di sini. Atau mungkin bekerja terus ada pesan nih dari komisaris atau dari yang punya uang gitu, yang punya modal untuk suruh investigasi di beberapa cabang tempat kamu bekerja. Atau kalau kamu memang komisaris sekaligus direksi, artinya kamu juga bagian pengawas ya. Jadi kamu juga bagian dari pelaku untuk mengawasi, untuk investigasi, untuk mengendalikan. Nah, ini di sini kayak kamu dapat surat di mana itu perlu attention, perhatian. Jadi di awal Capricorn udah ada kerjaan aja ya. Oke, ini tentang traveling sambil bekerja. Oke. Jadi kayak ngelihat lagi perjalanan yang bukan hanya liburan atau perjalanan yang memang ada tujuannya. Ya, datang sebentar ke cabang A, datang sebentar ke cabang B, datang sebentar ke cabang C. Dan sepertinya ini bisnis estetika atau bisnis kecantikan atau klinik kecantikan. Karena di sini bersangkut paut dengan wanita. Oke, divine feminine di sini energi. Bisa tentang art, bisa tentang desain, ya. Tapi ini lebih kepada skincare atau apa ya? Kayak bisnis kecantikan, klinik kecantikan. Oke. Oke. Kan bisnis klinik ya, skincare itu kan lagi booming. Jadi kayak mungkin tentang ini ada tawaran, datang pesan di Januari dan akhirnya kamu touring keliling Indonesia untuk promosiin bisnis kamu pada banyak orang, terutama segmentednya itu adalah feminine energy, so perempuan di sini. Oke. So ini mungkin kalaupun bekerja instansinya ini lebih kepada cenderung seperti psikolog, seperti apa ya, hiburan, entertain gitu, karena pakai rasa kan, pakai hati. Dan segmentednya ini emang wanita, perempuan. Oke, so di bulan Maret ini kayak kamu nyemplung, terbawa oleh perasaan kamu. Terbawa banget oleh perasaan kamu. Apa yang kamu rasakan sangat berpengaruh dengan mood kamu. Nah, ini dia. So, ini kayak gini. Pekerjaan, bisnis berjalan bareng dengan kebahagiaan. Makanya tadi saya bilang bahagia tapi nggak terlalu karena ada kerjaannya gitu lah. Kalau pure liburan kan enak gitu ya, liburan aja gitu. Ini ada embel-embelnya kerjaan. Jadi kayak bahagia sih tapi ada tugas lain gitu, ada kerjaan gitu. Oke. Dan emang ini kayak ini bisnis atau pekerjaan yang segmentednya adalah wanita. So ada perjalanan pekerjaan di sini, traveling, bisnis traveling di sini kayak traveling sambil berbisnis ya. Bisa juga dengan bisnis traveling. Oke. Dan di sini bottom of the deck ada the lily.
ini seperti conclusion dari 3 deck di sini, atau kesimpulan dari 3 deck di sini tentang jadilah seorang yang bijaksana, seseorang yang usianya sudah tua, sudah banyak makan asam garam, bitter sweet, ya, dalam kehidupan. Pakailah ilmu-ilmu kamu untuk menghandle pekerjaan kamu atau bisnis kamu dari ilmu-ilmu yang sudah kamu dapat selama hidup kamu, karena kamu sangat punya pengalaman. Oke, kamu mungkin usianya juga sudah cukup uh, udah cukup 35 ke atas ya, jadi kayak beberapa ini ya, tidak semua. Jadi udah banyak pengalaman. Oke, jadi pengalaman kamu itu yang bisa kamu gunakan untuk ngadepin kerjaan kamu di sini yang memang segmentednya adalah wanita. Oke, selalu berurusan dengan perempuan gitu loh dalam pekerjaan dia. Jadi pakai pengalaman kamu di sini, atau mungkin kamu dealing dengan seseorang yang usianya sudah tua tapi dia yang jadi kontrol untuk pekerjaan bisnis kamu, atau kamu dealing dengan seseorang, bos kamu atau pemimpin kamu itu, kamu ngelitnya sama seseorang yang mungkin orang tua kamu langsung, atau orang yang usianya sudah tua. Jadi kamu harus ngikutin dia karena dia punya banyak pengalaman dia di sini ya. Apalagi kalau usia tua biasanya lebih melihat pada kualitas bukan kuantitasnya. Jadi emang agak sedikit rewel ya. Oke. Bisa juga kamu yang memang sudah punya pengalaman, jadi kerjaan ini udah kamu telan bulat-bulat gitu, udah ngerti aja gitu. Makanya di sini ada kebahagiaannya tapi juga ada nggak enaknya gitu karena sambil kerja di sini. Oke. Capricorn. Ya, Capricorn ini di awal udah ada kerjaan, udah ada job, ada project, udah jelas gitu. Jadi ya udah sibuk aja di Januari gitu. Oke. Sekarang kita pergi ke kisah cinta. Modeling Angels for Capricorn. Sekali lagi. Capricorn. Oke. Modeling Angels, please clarify kisah cintaku dari Capricorn. Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk Januari, Februari, Maret tahun 2022. Please clarify. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Oke. Oke, kita mulai ini Januari. Oke. Beberapa dealing dengan twin flame-nya. Karma relationship ya, karmic relationship. Oke. Two of Wands, Ace of Pentacles. Oh, Three of Swords. Ten of Wands ya. Ya benar, Ten of Wands. Saya lagi malas pakai kacamata. Bentar. Kemudian di sini ada Eight of Wands. Kemudian kita pergi ke Februari. Ace of Cups. Sweet, sweet. Energi kamu, the devil energy. Overthinking, Nine of Swords. Two of Pentacles. Page of Cups. Oke, King of Pentacles. Ini sepertinya ini banyak yang resonate dengan Capricorn yang nggak ada masalah finansial. Jadi dia masalahnya tentang asmara. Ya, karena di awal Januari tadi materi itu finansial itu dia udah sibuk kerja. Perjalanan bisnis lagi. Ya, jadi nggak ada masalah secara materi yang begitu berat. Ini Maret
energi dari apa nih, the death energy, Scorpio. Kamu bisa dealing dengan Scorpio. Queen of Pentacles. Oke, Two of Swords. Kemudian di sini ada the War energy, Seven of Swords. Oke, sweet energi dari Knight of Pentacles. Oke, cukup drama ya untuk Capricorn di Januari. Karena ada mantan yang masih belum move on, masih terkoneksi dengan mantan meskipun sudah punya cinta baru ya. JP, bottom of the deck, Nine of Cups. Harapan. Kamu berharap banget sama cinta baru kamu. Kamu berharap banget. Oke? Kamu mabuk cinta, mabuk lagi. Ya, itu ada lagu zaman dulu ya, yang nyanyi Tante Fety Vera. Ya, judulnya My Book, bukuku atau mabuk lagi. Ya, ini Nine of Cups lagi mabuk sama cinta baru. The Tower moment, the universe seperti mau memberikan semangat baru pada kehidupan yang baru. Banyak perubahan, perbedaan yang akhirnya kamu rasa udah gak satu frekuensi lagi sama pasangan kamu yang lama dan memang udah berpisah. Terlalu banyak broken heart yang kamu rasakan dari dia. Jadi kamu ngerasa ya udahlah, udah tutup buku nih sama mantan, tapi kenapa dia masih lalu lalang dalam hidup gue, Nona Pastel. Padahal judul dia tuh udah mantan gitu, kayak gitu ya. See, the universe seperti ngasih kamu angin segar gitu, suasana baru. Oke, perubahan yang besar sekali terjadi dan sangat merubah diri kamu gitu. Kayak ada sesuatu yang terjadi tanpa bisa dikendalikan dan itu menjadi perubahan besar dalam hidup kamu. Nah, itu dia. Four of Wands di sini. Udah nggak mau lagi berada pada sakit hati, bad memory di masa lalu. Udah selesai lalu, mantan jangan bolak-balik lagi. Kenapa masih bolak-balik lagi? Ini ya, Cepi ngerasa kayak, aduh, yang nggak serve buat dia tuh mau diabaikan aja, tapi dicuekin aja. Tapi kok kenapa sih mantan lewat-lewat bikin sakit hati gue, nyes-nyesan gitu kan? Gitu di sini. So, kamu berusaha untuk mengabaikan sesuatu yang tidak serve lagi untuk kamu. Four of Swords di sini. Oke. Jadi ini kayak kamu lebih bersemangat untuk cinta baru kamu. Oke. Lagi mabuk cinta sama cinta baru. Yang kejang di sini Pisces, Cancer, Scorpio. Kamu bisa dealing dengan sesama Cepi, sesama Capricorn. Di sini ada King and Queen of Pentacles. So mungkin beberapa Capricorn dealing dengan sesama Earth sign ya, Capricorn, Taurus, Virgos, atau mungkin terlalu mendominasi energi Capricorn di birth chart kamu. Mungkin kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu. Juga 12 rumah yang kamu miliki mungkin terlalu kuat energi CP atau Capricorn. Bisa juga di sini ada energi dari Libra, Gemini, Aquarius, Taurus di sini ya. Scorpio, ada Scorpio di sini, itu death energy. Oke, dan ini bisa energi saja, bisa vice versa. Kita mulai di sini ada Pisces, Cancer, Scorpio, twin flame connection, atau bisa bukan tentang twin flame tapi hubungan karma. Hubungan yang ini masa lalu kamu. Ya, bisa juga ini hubungan karma ya. Jadi hubungan yang hanya memberi pelajaran kehidupan. Tidak untuk bersama untuk waktu yang lama. Bisa juga twin flame kamu juga masuk di hubungan karma.
Dulu pernah saling mencintai, saling melengkapi, hidup bersama cukup lama. Kamu ngerasa di sini dia sudah tidak cinta sama kamu, hubungan kalian sudah berakhir, Three of Swords di sini. Jadi kamu ngerasa kayak udahlah, kamu udah sakit hati banget, broken heart banget sama mantan kamu ini. Kamu udah gak cinta lagi sama dia. Kamu udah case close, udah selesai sama mantan kamu. Oke? So mungkin beberapa Capricorn ini udah muak, udah mual, muntah ngelihat mantan. Ya. Tapi di sini mantannya masih nungguin dia. Padahal udah 2022, mantan belum bisa move on, belum. Berat sekali untuk move on dari kamu. Jadi dia mungkin sudah mencoba berkali-kali untuk kembali sama kamu, tapi kamu nggak mau, kamu tolak unrequited love. Dia mencoba untuk rujuk, tapi kamu tolak unrequited love. Dia nunggu, masih nunggu di Januari 2022. Nih mantan kamu, berat banget dia move on dari kamu. Yes, pasti berat. Oke. Mantan ya. Di sini ada Ace of Wheels atau Ace of Pentacles, Eight of Wands. Kamu udah ketemu yang baru. Sorry ya berisik. Kamu udah ketemu yang baru. Semangat kamu, keputusan kamu. Ore, keluar dari situasi yang gak serve lagi untuk kamu. Kamu gini, sepertinya ada pernikahan kamu dengan orang baru di sini, komitmen di sini. Tapi mantan kamu belum bisa move on dari kamu. Dia masih nungguin kamu. Dia masih sering datang ngeliatin kamu. Dari jauh, dari dekat, zoom in, zoom out gitu loh. So Capricorn, mungkin kamu berencana untuk menikah dengan seseorang yang baru di sini. Yang kamu kenal belum lama, tapi kamu udah begitu yakin dengan seseorang yang baru di sini. Oke, Nona Pastel. Jadi apa? Inilah harapan kamu. Kamu lagi di mabiuk cinta. Masa lalu sudah berlalu. Meskipun mantan masih huru hara, bolak-balik dalam kehidupan kamu, zoom in, zoom out gitu. Ini harapan kamu untuk keluar muak, muntah dari mantan itu udah jangan lagi ada dalam hidup kamu. Ya tapi 2022 Januari mantan masih stuck sama Cepi ya. Oke. Sekarang kita pergi di Februari. Ini lagi jatuh cinta. Oke, ada juggling di sini. Ya mungkin karena beberapa mantannya bikin kamu ngerasa nggak nyaman mantan kamu ya, tapi ini bisa vice versa, mantan dari seseorang cinta baru kamu yang dealing sama kamu. Jadi ini kamu kebingungan. Di sini ada love unconditionally. Kamu ketemu dengan cinta baru kamu yang kamu yakin untuk menikah sama dia, walaupun kenalnya tuh tiba-tiba tanpa kamu rencanakan. Ini cepat sekali, kamu begitu bergolak, begitu mabuk cinta, lagi mabuk kepayang gitu sama cinta baru kamu. Karena kamu ngerasa kayak kamu nggak akan bisa ketemu dengan seseorang seperti dia. Ini love unconditionally. Artinya apa? Dia terima semua kamu dengan segala adanya kamu. Dari bulu ketek kamu, dari alis kamu, dari upil kamu, dari jigong kamu, semuanya dia terima. Yang jelek, yang baik, yang buruk, yang senang, yang susah, yang suka, yang duka, dia terima semuanya. Itu sebabnya kamu ngerasa kamu gak akan pernah ketemu dengan seseorang seperti dia. Love unconditionally di sini. Oke?
dan mungkin jarak usia di sini. Oke. Tapi mantan kamu ini yang bikin kamu ngerasa gitu. Kayak kamu gitu. Oke. Itu mantan. Biarkan saja. So kamu mabuk asmara di sini. The Devil Energy is of Page of Cups ya. Pisces, Cancer, Scorpio juga ada. Capricorn bisa energi aja. Dia terobsesi sama kamu. Kayak dia pengen banget ketemu kamu. Jadi apa yang dia lihat mukanya kamu aja, dia lihat ke sana kamu. Pokoknya dia kangen banget sama kamu, dia cinta banget sama kamu, dia terobsesi sama kamu, dia ingin kamu banget. She or he wants you badly. Dia pengen banget dapetin kamu. True desire dia. Ini lebih kepada obsesi. Jadi ini juga udah ngebayangin yang jauh tentang physical attraction atau seks di sini. Oke, ini sangat hot banget Capricorn. Oke. Di sini. Ya, dia tergila-gila dengan kamu. Kamu mabuk kepayang sama dia. Dan di sini ada energi Nine of Swords, King of Pentacles. So, kamu memikirkan dia selalu. Selalu. Kamu overthinking tentang dia. Karena di sini seperti kamu dealing dengan seseorang yang tidak mudah berekspresi, sibuk dengan pekerjaannya. Sangat stabil secara materi. Kamu selalu memikirkan dia. Kamu ingin berkomitmen sama dia, disegerakan untuk menikah sama dia. Di sini beberapa ada yang long distance relation. So seperti kamu ingin disegerakan untuk bertemu sama dia. Dan ingat, rasa yang kamu rasakan, rasa yang dia rasakan, the Tower energy. Pertemuan kalian tidak sengaja. Ini pertemuan yang direstui oleh the universe, sang pencipta. Kehadiran dia membawa banyak perubahan dalam kehidupan kamu. Tadinya kamu begitu broken heart dengan ulah mantan kamu, tapi kamu cepat sekali move on dan sangat optimis untuk menikah lagi, punya komitmen lagi, punya traditional relation lagi. Di sini bahkan kamu sampai overthinking. So, hadirnya dia membuat hidup kamu lebih optimis, lebih berusaha untuk menaklukkan harapan kamu sama dia. Jadi ini pertemuan adalah pertemuan yang dikehendaki oleh the universe, sang pencipta. Ada pemikiran kamu tentang cinta baru kamu atau seseorang yang begitu membuat kamu berharap untuk bersama adalah tentang dia punya pilihan lain. Tapi di sini yang terjadi adalah dia begitu terobsesi sama kamu, tergila-gila sama kamu. Bahkan dia bicara to the point sama kamu bahwa apa yang dia rasakan sama kamu adalah dia ingin selalu bersama dengan kamu dan menginginkan kamu. Sangat menginginkan kamu. Ya. So, good news, yes, good news. Kita lihat lagi di bulan Maret. Ada banyak perubahan besar, signifikan dalam kehidupan Capricorn. The Death Energy, transformation, cara yang lama udah nggak dipakai. Mantan udah dibuang ke laut Antartika ya, jadi nggak usah bisa muncul-muncul lagi. Kemudian di sini kayak Maret ini kayak cara yang baru di sini. Kenapa? Mungkin ada konflik kamu dengan seseorang yang baru terkoneksi, cinta baru kamu ini. Tidak ada komunikasi sama sekali. Jadi kamu lebih berusaha untuk tetap bertahan pada dunia yang di sini dimana kamu udah percaya. So ini the will ya, bukan the word. The wheel of fortune ini tentang destiny. Kamu tetap berjalan pada destiny.
kamu sama dia. Kamu tidak menyerah. Mungkin ada komunikasi yang berjarak antara kamu dengan seseorang yang kamu harapkan untuk bisa menikah di sini. Tapi inilah cara baru yang kalian gunakan untuk bisa membangun rasa saling percaya satu dengan yang lain, meskipun di sini komunikasinya terbatas. Oke, Scorpio Taurus di sini. Oke, so ini cukup ini cara baru. Kamu percaya dialah takdir kamu. Dan ada satu keputusan besar dalam hidup kamu. Sepertinya kamu blok mantan kamu. Oke, dia memang susah sekali move on dari kamu. Oke, so di sini ada Queen of Pentacles, Seven of Swords. Di sini ada mantan kamu dan cinta baru kamu. Terlihat dia seperti tripartite relation. Mantan kamu masih stay nungguin kamu sampai Maret loh. Si Queen and King, kalian pernah bersama cukup lama. Si Six of Cups, kalian pernah bersama cukup lama di sini. Oke, mudah-mudahan kelihatan. Kalian pernah bersama cukup lama. King and Queen of Pentacles, Six of Cups, kalian pernah lama sama-sama. Dia masih menganggap kamu punya orang lain selain dia. Dia masih menganggap dia pasangan kamu, padahal kalian sudah divorce. Dia masih merasa bahwa kamu miliknya. Kalian masih tetap bersama. Di pandangan dia, kalian belum berpisah. Oke, Queen of Pentacles. So, sepertinya kamu silent dengan mantan kamu. Dengan tepatnya sih kamu blokir dia. Kamu lebih fokus pada ini dia. Cinta baru kamu yang terlihat oleh mantan kamu ini adalah tripartite relation. Seperti kamu menipu dia. Kenapa? Karena dia masih belum move on dari kamu. Oke? Dan di sini sepertinya kamu putuskan untuk akhiri situasi drama, tidak mau lagi ada mantan dalam sejarah hidup kamu di tahun 2022, dan memulai komitmen dengan cinta baru kamu. Sepertinya perlahan-lahan kamu mencoba untuk memulai pernikahan, komitmen di sini, karena Knight of Pentacles tentang kesetiaan, komitmen di sini dengan cinta baru kamu. Saya ngelihat di sini kayak kamu ada masa kapok dengan mantan kamu, jadi kayak kamu setia banget sama cinta baru kamu ini. Seseorang yang banyak merubah kehidupan kamu. Dia seperti angin segar yang membawa pada kehidupan kamu lebih stabil di sini. So di sini tentang udah nggak mau lagi sakit hati, udah mengabaikan semua hal yang berhubungan dengan masa lalu, mantan, udah nggak mau lagi, udah mual, udah muntah, udah muak gitu. Ya, jadi mungkin beberapa Capricorn sedang range, terutama di Maret ini, tentang pernikahan. Oke, kamu pengen banget nikah sama cinta baru kamu yang begitu banyak merubah kehidupan kamu. Ya, jadi seperti angin segar untuk kamu. Oke. Kita lihat lagi, ini ada clue-clue ya, saran untuk Capricorn. Clue-clue ya. Clue kayak clue itu apa ya? Kisi-kisi ya. Apa sih kisi-kisi itu? Ya itulah ya, coba cari di Google. Clue atau kisi-kisi kamu untuk kamu di Januari, Februari, Maret, please clarify, di tahun 2022 tentang kisah cinta Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify tahun 2022. Please clarify. Thank you. Okay. Passion udah nggak serve lagi menurut kamu mantan itu. So ini passion
Fokus dengan passion kamu, keinginan kamu untuk menjalani apa yang ingin kamu jalani. Sesuai dengan passion kamu, hasrat keinginan kamu. Jalani. Gak usah lagi peduli dengan mantan. Meskipun dia datang seperti iklan ya, silih berganti. Seliweran aja dia mondar-mandir gitu. Karena menurut dia kalian belum pisah. Oke. So, ada passion yang baru, semangat yang baru di sini. Kamu udah terlanjur sakit hati dengan mantan kamu, so menurut kamu udah selesai. Jadi di sini fokus aja sama tujuan kamu karena ini cukup sweet di Februari Maret. Sih, kamu sangat punya passion yang kuat untuk untuk cinta baru kamu. Love unconditionally di sini. Oke. So, jangan ragu dengan keputusan kamu menjalani passion kamu. Oke. Bittersweet, asam garam, sudah kamu rasakan. Jadikan itu pelajaran. Pahit manis dalam kehidupan. Sudah kamu rasakan. Banyak pelajaran kehidupan. Teruslah jadi dewasa. Teruslah untuk menilai, melihat segala sesuatu sebagai pelajaran kehidupan. Gunakan pengalaman kamu agar hubungan yang baru kamu bangun jauh lebih sukses, jauh lebih membahagiakan daripada masa lalu. Oke, di sini. Jadi hubungan yang dibangun sama cinta barunya ini, ya dia Capricorn ingin bangun dengan hubungan yang lebih sehat. Jangan lagi terulang kisah-kisah lama yang menyakitkan. So, itu adalah pengalaman. Bittersweet itu asam garam. Ya, jadi hidup itu udah terasa semuanya. Jadi kamu jadikan itu sebagai pelajaran aja. Supaya hubungan kamu lebih stabil. Dan memang hubungan kamu lebih stabil karena beberapa mungkin di-link dengan pasangan atau cinta barunya ini adalah usianya jauh lebih muda dari Capricorn ya, beberapa di-link dengan usia yang lebih muda. Oke. Di sini ada insecure. Oke, kamu ngerasa insecure di sini. Kamu ngerasa nggak nyaman dengan kehadiran mantan kamu yang mengusik hidup kamu. Yang aduh udah deh kayak mual banget gitu. Gimana sih caranya melenyapkan dia dari pandangan kamu tuh, kamu udah insecure aja. Gini, kayak kamu takut nanti cinta baru kamu itu atau seseorang yang memang kamu punya passion yang kuat untuk hubungan kamu sama dia itu akhirnya dia ragu sama kamu padahal kamu kok begitu komitmen, begitu setia. Ada juga insecure kamu tentang menikah. Oke. Jadi ada beberapa Capricorn yang mungkin pernah gagal dan dia punya legalitas divorce atau dia bercerai. Di momen ketika begitu banyak drama, rasa sakit, di sini ada Three of Swords di awal di Januari energi kamu. Kamu jadi nggak percaya dengan pernikahan. Sementara cinta baru kamu ini pengen pernikahan, komitmen, kesetiaan. Kamu cinta sama dia, kamu komitmen sama dia, tapi kamu nggak percaya tentang pernikahan. Karena menurut kamu, hubungan yang sudah diberi pernikahan adalah hubungan yang akan rentan dengan konflik, akan rentan dengan drama, akan rentan dengan perceraian. So, ada situasi insecure di Maret ini, mungkin kamu harus, ini clue ya, jadi kayak harus lebih optimis, mengimani hal-hal baik aja di depan sana, di masa depan sana. Karena pasangan kamu yang di sini notabene cinta baru kamu, dia sangat optimis untuk punya komitmen sama kamu. Tapi kayak kamu blocking untuk komitmen karena kamu takut kehilangan dia. Ya, jadi mungkin juga rubah perspektif, persepsi kamu tentang pernikahan. Gak semuanya berakhir dengan perceraian kok. Banyak hubungan memang ada konflik, tapi gak semuanya berakhir dengan perceraian. Gak semuanya orang mau selingkuh atau punya tripartite relation, gak semuanya. Ada tipe-tipe orang yang setia.
Gak semuanya tukang tipu, tukang selingkuh. Gak semua orang suka dengan drama. Jadi perspektif atau persepsinya tuh di Maret itu lebih kuat, berusahalah lebih menguatkan pikiran-pikiran positif. Ya, makanya juga circle-nya harus dirubah. Jangan bergabung dengan orang-orang yang punya kebiasaan buruk atau cara buruk dalam menjalani kehidupan. Gitu loh. Circle-nya juga harus seleksi lagi, lebih selektif dengan circle yang ada. Ini dia perseverance, bertahan. Jangan menyerah. Kalau dia minta menikah sama kamu, ya jangan kamu putusin dia karena memang dia ingin menikah sama kamu. Bertahan di sini, perseverance, bertahan. Ini bottom of the deck-nya ya. So, Capricorn, coba rubah lagi deh pikiran kamu tentang pernikahan. Itu gak seburuk yang kamu pikirin. Banyak kok pasangan yang bahagia meskipun memang banyak konflik. Ya dimanapun anak kembar aja berantem kok. Ada konfliknya pasti. Itu yang kembar. Yang dalam perut ibunya 9 bulan. Oke? Yang satu mukanya sama, genetiknya sama. Kenapa kamu mesti mikirin dia sama kayak mantan kamu yang buat kamu sakit hati? Oke, Capricorn. So, ini saran untuk kamu. Ya, terutama di Maret ini gak usah terlalu ngerasain apa yang kamu rasain. Gak usah baper. Itu dia, gak usah baper. Di sini kamu ngerasa insecure. Dan ingat, kenapa kamu ngerasa insecure? Karena kamu punya standar yang tinggi. Jadi jangan perfeksionis juga. Konflik pasti ada, hubungan pasti ada berantemnya. Tapi kan banyak kok pasangan yang gak selalu berakhir dengan perceraian. Makanya juga circle sih ya, teman-teman kamu jangan kamu bergabung dengan orang-orang yang bercerai. Makanya pusing kepala kamu kan dengar cerita-cerita mereka, hubungan mereka yang gak berhasil. Jadi kamu ngerasa kayak gak akan sanggup untuk ngejalanin hubungan. Karena ini kayaknya Maret pasangan kamu, cinta baru kamu atau seseorang yang baru di luar dari mantan kamu ini minta untuk menikah. Kalau enggak dia tinggalkan kamu, dia abaikan kamu. Dia cari pilihan lain. Kamu bukannya nggak mau menikah sama dia. Kamu hanya takut dengan pernikahan itu. Kayak pernikahan itu serem banget gitu kalau menurut kamu. Itu kan kayak, ya itu tadi, berdamailah dengan masa lalu kamu. Nggak selalu gagal lagi dan lagi. Konflik memang ada. Orang pacaran aja baku tonjok. Apalagi yang menikah. Ya, tapi memang itulah hidup kan, harus ada konflik. Kalau datar-datar aja juga nggak enak kan hidup. Oke, my darling angels, saran untuk Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus. Kisah cinta di Januari, Februari, Maret tahun 2022. Please clarify, please clarify, please clarify. Thank you, thank you, thank you. Tapi step into the unknowledge. Ini saran untuk kamu. Melangkahlah kepada sesuatu yang kamu nggak tahu apapun, tapi kamu jalani sesuai dengan passion kamu. Ya, kamu kan nggak tahu di depan sana kamu akan Kamu nggak tahu di depan sana kamu akan ketemu dengan cinta baru. Ketika kamu ketemu cinta baru, let it flow aja, mengalir aja gitu loh, nggak usah takut gitu. Jalani passion kamu. Hal-hal yang kamu nggak tahu, belajarlah dari hal-hal yang kamu nggak tahu. Pun kalau pasangan kamu, yang kamu udah jalani hubungan di sini sama dia minta nikah, ya jalanin aja gitu loh. Ngikutin apa, kamu punya passion yang kuat loh dengan hubungan ini. Jangan karena ketakutan kamu, kegagalan kamu jadi menyerah begitu. Karena di sini ada bertahan ya. So step into the unknowledge. Semuanya memang nggak pasti.
Semuanya memang kamu jalani, emang kita nggak mungkin tahu semua hal gitu, dan harus kita lakukan pencegahan. Nggak ada yang sempurna sih. Jadi kayak udah melangkah aja gitu, let it flow aja gitu. Oke. Di sini karena di Januari itu kan kamu melangkah ketemu cinta baru dan kamu sangat berharap untuk bersama. Dan memang cinta kamu gak bertepuk sebelah tangan. Ya kalau ada mantan ya singkirin aja mantannya. Kamu udah banyak sakit hati sama dia. Ya udah gitu loh. Oke. So awal baru, langkah baru memang tidak pasti. Tapi bukan berarti yang tidak pasti itu tidak tidak membawa kamu pada passion kamu. Justru yang tidak pasti itulah yang membawa kamu pada passion kamu, atau hasrat keinginan kamu, harapan kamu. Ya, tidak ada yang pasti dalam hidup ini. Oke. Justru yang pasti adalah yang tidak pasti. Oke. Kemudian di sini ada explore your eccentrics. Di sini awal baru kamu harus jalani. Tapi ternyata kamu kan udah punya pengalaman, kamu pernah gagal, pernah bercerai. Jadi kamu punya pengalaman untuk buat hubungan itu bisa berjalan dengan stabil. Di sini ada seseorang yang lihat di sini dia berdiri di atas roda kecil, satu kaki berjinjit pula di sini. Kaki satunya dia gantungkan dan dia memegang beban di sini, kayak pegang tali seperti seorang yang sedang menari di atas roda kecil. So keseimbangan sangat penting di sini. Jadi pelajari, explore semua pengalaman-pengalaman yang sudah kamu jalani sebagai senjata atau kekuatan kamu untuk menghadapi sesuatu yang baru yang kamu nggak tahu. Explore semua kemampuan kamu untuk berada pada keseimbangan di dalam situasi yang sangat sulit untuk diseimbangkan. Oke? Dan itulah kekuatan kamu. Kamu mampu untuk bertahan, untuk bisa seimbang gitu loh. Di situasi yang sulit. Di sini. Ini waktunya kamu explore kekuatan kamu dari pengalaman kamu. Terutama tentang kegagalan di sebelum-sebelumnya. Ya kamu kayak sakit hati banget sama mantan kamu, jadi kamu gak mau sakit hati lagi gitu loh. Tapi bukankah sakit hati atau broken heart itu membuat hati kita jauh lebih kuat? Capricorn. Ini kamu berhasil. Asal kamu explore semua pengalaman kamu harus bisa explore. Kalau enggak, ya kamu, ini the tower moment. Ada perubahan besar loh. Ini ada orang yang, jadi cinta baru kamu dealing dengan seseorang yang sangat terobsesi sama kamu. Kayak cinta yang gak bertepuk sebelah tangan. Oke? So, belajar untuk seimbangkan. Masa lalu sudah punya kesadaran, masa lalu sudah terjadi. Sekarang ada hal baru, awal baru, new beginning, renewal. Oke. Itu di Maret ya. Jadi mulai bukan ledakan sih, tapi kayak mulai gak stabil Capricorn di Februari. Ingat kamu udah punya pengalaman untuk treat pasangan kamu yang baru agar hubungan kalian bisa stabil. Gunakan pelajaran kehidupan di masa lalu sebagai cara untuk kamu seimbangkan situasi yang kamu hadapi di bulan Februari. Maret di sini, temper your criticism. Ini dia. Terlalu mengkritisi. Takut dengan masa lalu. Insecure jadinya. Nanti kalau menikah nanti masalahnya A, B, C, D, E, F, G. Ya semua punya masalah. Semua punya challenge. Ini kayak kamu sangat mengkritisi seseorang di sini, cinta baru kamu, yang dia minta kamu menikah. Dia minta sesuatu yang kamu nggak bisa lakukan. Di sini kayak kamu sampai insecure, kamu tutup kuping kamu di sini. Ini seperti
3 situasi di hubungan kamu. Kamu tahu kamu punya kekuatan untuk punya komitmen, berdiri tegak dengan passion kamu. Di sisi lain kamu kritisi, oh masa lalu gue nih jangan sampai terulang lagi. Karena pasangan kamu minta sesuatu yang kamu gak mau dengar gitu loh. Jadi stop untuk mengkritisi. Apapun yang terjadi di depan sana, itu pasti ada cara kamu untuk bisa mengatasinya, karena kamu udah punya pengalaman di sini. Gak akan jauh-jauh dari pengalaman kamu. Kalau yang dulu gagal buat kamu broken heart, ya jangan ulangi cara yang dulu. Temper your criticism. Lebih keseimbangan tentang bagaimana. Boleh kritis, boleh, tapi juga insecure di sini kayak. Karena di sini bottom of the deck tentang bertahan. Justru apa yang kita nggak mau dengar, apa yang kita takutkan, itu yang akan terus-menerus datang dalam hidup kita. Kenapa itu terjadi? Agar kita tahu kekuatan kita dan kita kalahkan ketakutan kita itu. Disinilah kamu, ketakutan kamu adalah pernikahan, komitmen. Itu kayak momok banget. Karena kenapa? Karena kamu udah pernah gagal. Kita lahir sebagai pemenang, bukan sebagai pecundang yang kalah. Gagal selalu ada, tapi bukan berarti kalah. Bottom of the deck. Reverse disassociation. Di sini ada kunci dan lubang kunci. Ya. Kamu punya kuncinya. Kamu tahu caranya untuk memecahkan ketakutan kamu, insecure kamu. Jadi semua pengalaman yang kamu rasakan dengan mantan kamu adalah kunci untuk mencapai pada kesuksesan hubungan kamu yang baru. Jadi hadapi dengan berani, terutama tentang komitmen. Karena terlambat kamu, atau ketika kamu tenggelam dengan insecure kamu, cinta baru kamu akan pergi meninggalkan kamu untuk pilihan lain di sini. Di bulan Maret dia butuh kepastian. Kita menikah atau tidak? Kamu mau komitmen sama saya? Menikah, punya komitmen, punya legalitas atau tidak? Kalau tidak, saya tinggalkan kamu. Di sini ada kuncinya. Kamu udah punya pengalaman. Oke. Jadi jangan sampai ketakutan dalam diri kamu, kegagalan dalam diri kamu yang mengatur langkah kamu, yang menghambat kebahagiaan kamu. Kamu punya kuncinya, kamu tahu caranya untuk mencapai lubang kuncinya, dan kamu tahu bagaimana untuk memecahkan masalah kamu. Jadi jangan dibodohi oleh ketakutan kamu sendiri. Itu saran dari Nona Pastel, ini bisa vice versa. Ya, yang belum like, belum subscribe, tolong di like, tolong di subscribe, juga share. Terima kasih yang sudah like, komen, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.